SFBC atau Solution Focused Brief Counseling. Salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan Solution Focused Brief Therapy atau SFBT. Dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT juga disebut sebagai terapi konstruktif. Ada pula yang menyebutkan dengan terapi berfokus solution. Selain itu juga disebut konseling singkat berfokus solusi. Dari semua pendekatan untuk SFBC, sejatinya semua merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. Tokoh yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan SFBC sejak tahun 1970-an yang pertama, Inso Kimber. Inso Kimber adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama Steve De Sever pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pemimpin teori terdepan atau terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi atau SFBT, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Di antara hasil karya tulisnya adalah Family Based Servers tahun 1994, Working with Problem Thinker tahun 1991, dan Interview for Solution tahun 2000. Yang kedua, Steve De Sizer. Steve De Sizer adalah salah seorang pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku SFBT termasuk Key to Solution in Brief Therapy pada tahun 1955. Putting the First to Work pada tahun 1991 dan More War Original Magic pada tahun 1994. Dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop, penelitian, dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Dia dan para koleganya terus mengembangkan teori dan praktek dalam mencari solusi-solusi permasalahan secara konstruktif. Hakikat manusia SFBC. Terapi singkat yang berfokus pada solusi atau SFBT didasarkan pada asumsi optimistik bahwa seseorang adalah individu yang sehat dan kompeten dan mempunyai kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Terlepas dari kondisi apa yang menyebabkan klien memasuki atau menjalani terapi, Bird meyakini bahwa klien memiliki kemampuan dan peran terapis dalam membantu klien mengenali kompetensi atau kemampuan yang mereka miliki. Proses terapi menyediakan konteks di mana individu berfokus untuk menemukan dan menciptakan berbagai solusi ketimbang bicara tentang perubahan mereka. Tujuan SFBC. Dalam pelaksanaan pendekatan SFBC tentu ada beberapa tujuan. Maka demikian tujuan tersebut dari pendekatan ini menurut West adalah yang pertama, mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dibawa oleh klien, seperti mengetahui tentang sebab konsep diri akademiknya menjadi negatif. Yang kedua, menyadari pengecualian di dalam dirinya pada saat ia bermasalah, seperti menyadarkan bahwa dirinya memiliki suatu perbedaan untuk merubah konsep dirinya yang negatif. Yang ketiga, mengarahkan klien pada solusi terhadap situasi pengecualian tersebut, sehingga konseli dalam situasi tertentu bisa menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya. Keempat, menolong klien berfokus pada hal-hal yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan konsep dirinya.
Tahapan SRBC. Tahapan pendekatan SRBC agar bisa digunakan dengan maksimal. Tahapan tersebut menurut Schliemann antara lain, yang pertama, membangun hubungan baik. Membina hubungan baik antara konselor dengan konseli untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan dan kekuatan konseli untuk membangun solusi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya. Memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga mengetahui penyebab konsep diri akademiknya menjadi negatif, dan mengetahui latar belakang konseli sehingga bisa memberikan kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk merubah konsep diri akademiknya menjadi positif. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli sehingga mengetahui tujuan konseli untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Yang keempat, merancang dan menetapkan intervensi. Pada tahap ini, konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya, seperti dengan pengecualian situasi, apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatkan konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli. Yang kelima, pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini, konselor memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik siswa pada saat sebelum dan setelah konseling. Melakukan perjanjian konseling kembali jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasa perlu. Teknik SFBC. Untuk lebih efektif dalam penggunaan pendekatan ini, maka perlu suatu teknik untuk membantu konseli dalam mencari solusi atas masalahnya. Menurut Corey, terdapat 3 teknik dasar. Yang pertama, kalimat pengecualian. Pertanyaan tentang waktu atau keadaan yang bisa membuat konseli merasa terbebas dari masalahnya. Dengan demikian, bisa membangun pengecualian yang dilakukan konseli untuk melakukan perubahan. Seperti pada saat-saat bagaimana konseli bisa untuk nyaman dalam proses belajar, sehingga untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Yang kedua, pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban pada konseli apabila masalahnya bisa terselesaikan dan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Teknik ini mendorong untuk mengetahui tujuan konseling yang diinginkan oleh konseli. Seperti contohnya, bagaimana perasaanmu bila di semester ini nilaimu meningkat? Sehingga mengetahui tujuan dan menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya dengan memberikan target untuk melakukannya. Yang ketiga, pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mereka arahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan, sehingga perubahan bisa diamati. Seperti contohnya, pada skala 0 berarti kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan meraih target belajarmu, dan 10 kamu sangat yakin bisa mencapai target belajarmu. Sekiranya kamu berada pada angka berapa? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih. Apakah Pina sendirian saja? Ya, Bu. Saya sendirian saja. Baiklah Pina, Ibu senang sekali Pina sudah datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu? Saya boleh mengungkapkan sesuatu, Bu, karena saya sekarang merasa bingung. Boleh Pina, Ibu akan membantu kamu. Tetapi sebelum Ibu membantu kamu, apa yang ingin kamu capai dari proses konseling hari ini? Saya ingin menemukan solusi yang tepat agar saya dapat memilih yang mana terbaik untuk saya.
Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahas permasalahan Pina. Baiklah, apakah waktu 40 menit cukup untuk konseling kali ini? Ya Bu, saya rasa 40 menit sudah cukup. Sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kamu saat ini. Jadi begini Bu, saya mempunyai permasalahan dalam memilih ekstrakurikuler. Memilih ekstrakurikuler? Ya Bu, saya bingung mau mengikuti keinginan kedua orang tua saya yang menginginkan saya masuk ekstrakurikuler yang berhubungan dengan sains agar sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil ketika masuk universitas, sedangkan saya berkeinginan untuk masuk ekstrakurikuler olahraga. Dengan kata lain, Pina bingung memilih ekstrakurikuler antara keinginan orang tua Pina dengan keinginan Pina sendiri. Ya Bu. Baiklah, Ibu bisa mengerti dengan apa yang dirasakan Pina saat ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita tetapkan dulu bahwa permasalahan Pina saat ini adalah memilih ekstrakurikuler. Tepatnya apa yang Pina harapkan saat ini? Iya, kalau bisa saya ingin memilih ekstrakurikuler tanpa mengecewakan orang tua saya atau diri saya sendiri. Pada skala 1 sampai 10, pada skala berapa Pina bahwa permasalahan ini dapat terselesaikan? Pada skala 3, Bu. Baiklah Pina, misalnya di sini Ibu mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan atau harapan Pina. Apa yang Pina minta? Saya ingin meminta agar permasalahan saya dalam memilih ekstrakurikuler, orang tua saya dapat mengerti apa yang saya inginkan yang sesuai dengan kemampuan saya. Jika Pina mengatakan bahwa pemilihan ekstrakurikuler orang tua Pina mengerti tentang kemampuan dan keinginan Pina, apa yang akan Pina lakukan? Saya akan mencoba memberikan pengertian kepada orang tua saya tentang apa yang saya inginkan dan sesuai dengan kemampuan saya dalam mengikuti ekstrakurikuler tersebut, agar saya tidak salah mengikuti dan memilih dalam ekstrakurikuler. Ibu senang sekali dengan apa yang akan dilakukan Pina, dan apalagi itu benar-benar akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pada skala 1 sampai 10, berapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh Pina? Pada skala 9, Bu. Kapan Pina akan melakukannya? Secepatnya, Bu. Setelah pulang ke rumah, saya akan berbicara dengan kedua orang tua saya. Lebih cepat lebih baik. Ibu harap Pina menemukan jalan keluar setelah berbicara kepada orang tua Pina. Iya, Bu. Baiklah, Pina, dari awal hingga akhir kita sudah membicarakan tentang memilih ekstrakurikuler yang dimana kedua orang tua Pina menginginkan Pina masuk ekstrakurikuler yang berhubungan dengan sains agar sesuai dengan jurusan yang akan Pina ambil dalam memasuki universitas, sedangkan Pina berkeinginan untuk masuk ekstrakurikuler olahraga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pina akan mencoba berbicara kepada kedua orang tua Pina tentang apa yang Pina inginkan dan kemampuan Pina dalam mengikuti ekstrakurikuler tersebut agar Pina tidak salah mengikuti dan memilih ekstrakurikuler. Ada hal lain yang ingin Pina sampaikan kepada Ibu? Itu saja yang saya ingin sampaikan, Bu. Baiklah, jika hanya itu yang ingin Pina sampaikan, sebelum konseling ini berakhir, Ibu ingin memberikan tugas kepada Pina yang dimana Ibu akan memeriksa tugas tersebut pada konseling kita selanjutnya. Baiklah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada Pina, yaitu bagaimana cara Pina mencoba untuk meyakinkan kedua orang tua Pina dalam pemilihan ekstrakurikuler. Baiklah, Bu. Saya akan berusaha mengerjakannya. Ibu senang mendengarnya. Berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri proses konseling ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih. Apakah anak Pina sendirian saja? Ya, Bu. Saya sendirian saja. Baiklah, Ibu senang sekali Pina sudah datang ke sini. Baiklah, Ibu akan memulai proses konseling kali ini dengan memeriksa tugas yang Ibu berikan pada proses konseling sebelumnya. Apakah anak Pina sudah siap? Ya, Bu. Saya sudah siap. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu dalam proses konseling kali ini. Baiklah, apakah waktu 40 menit sudah cukup dalam proses konseling kali ini?
Ya Bu, saya setuju. Saya rasa 40 menit sudah cukup. Baiklah, mari kita mulai proses konseling kali ini. Baiklah, apakah Pina bisa menjelaskan apa yang sudah Pina lakukan dalam seminggu ini untuk berbicara dan meyakinkan kedua orang tua Pina dalam pemilihan ekstrakurikuler? Saya sudah berbicara kepada orang tua saya tentang pemilihan kedua ekstrakurikuler yang akan saya ikuti dengan syarat tanpa mengganggu proses pembelajaran saya, dan orang tua saya menyetujui saran yang saya berikan tersebut. Jadi orang tua Pina sudah menyetujui keinginan Pina dalam memilih ekstrakurikuler. Iya Bu, orang tua saya menyetujui dengan syarat proses pembelajaran saya tidak terganggu dan akan melihat saya terlebih dahulu bagaimana saya dalam mengatur waktu saya dalam semester ini. Ibu menghargai apa yang telah Pina lakukan. Ibu menganggap bahwa ada kemajuan yang lebih baik dari permasalahan yang Pina alami dalam memilih ekstrakurikuler. Bisa dilihat bahwa orang tua Pina memberikan izin kepada Pina dalam memilih kedua ekstrakurikuler tersebut dengan mengambil saran yang Pina berikan. Orang tua Pina menyetujui dengan syarat proses pembelajaran Pina tidak terganggu dan akan melihat proses tersebut dalam waktu mengatur yang Pina buat dalam semester ini. Iya Bu. Baiklah, Ibu mengerti dari apa yang disampaikan oleh Pina. Jika permasalahan tersebut tentang kembali ke Pina, apa yang Pina lakukan? Saya akan berunding dengan kedua orang tua saya sehingga keinginan mereka dan keinginan saya dapat terpenuhi tanpa adanya permasalahan yang berlarut dan menemukan jalan keluar yang tepat. Baiklah, Ibu anggap Pina sudah dapat membuat strategi untuk menghadapi masalah yang baru. Iya Bu. Baiklah, apakah Pina memiliki ide yang lain yang dapat dilakukan ketika kejadian lebih buruk di kemudian hari? Mungkin saya akan melakukan atau memilih salah satu ekstrakurikuler yang akan saya ambil sesuai dengan kemampuan saya dan kebutuhan saya, dengan memberi pengertian kepada kedua orang tua saya dan melakukan ekstrakurikuler yang saya anggap saya bisa. Baiklah, Ibu mengerti dengan saran atau ide yang diberikan Pina. Iya Bu. Baiklah Pina, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan Pina, yaitu orang tua Pina yang memberikan izin kepada Pina dalam memilih kedua ekstrakurikuler tersebut dengan mengambil saran yang Pina berikan. Orang tua Pina menyetujui dengan syarat proses pembelajaran Pina tidak terganggu dan akan melihat proses tersebut terlebih dahulu dalam mengatur waktu yang Pina buat dalam semester ini. Ada hal lain yang Pina sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak ada Bu. Baiklah, jika hanya itu yang ingin Pina sampaikan, mari kita menutup proses konseling kita kali ini dengan permasalahan Pina yang telah selesai. Baiklah Bu. Baiklah, kita akhiri proses konseling kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.